Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina Iswatul Hawa dari kelas X MIPA 3 nomor 5. Saya akan presentasi mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kalian pasti udah sering dengar istilah yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara dari Presiden, MPR, DPR, dan Mahkamah Agung. Kekuasaan negara adalah kewenangan untuk mengatur seluruh rakyatnya agar tercapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan. Jika tidak ada lembaga negara yang terstruktur dengan baik, sebuah negara akan kesulitan untuk menjalankan roda pemerintahan. Kalian tahu nggak, pemerintahan yang baik itu pemerintahan yang bersinergi satu dengan yang lain, atau bekerja sama maupun memantau satu sama lain. Oleh sebab itu, diperlukan pembagian kekuasaan yang jelas, supaya lembaga-lembaga negara ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Pembagian kekuasaan menurut John Locke ada 3, yaitu yang pertama adalah legislatif, kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Yang ketiga adalah federatif, kekuasaan untuk hubungan atau aliansi dengan negara lain. Kemudian ada juga pembagian kekuasaan negara menurut Montesquieu, itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama legislatif, eksekutif, yudikatif, atau yang dimaksud dengan tria politika. Legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang, eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Indonesia membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif yang dijalankan oleh DPR, eksekutif yang dijalankan oleh Presiden, dan yudikatif yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia ada 2, yaitu horizontal. Horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Yang kedua, vertikal. Vertikal adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Konsep pembagian horizontal di Indonesia ada 6, yaitu 1. Kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar atau yang kita kenal dengan amandemen, yang memiliki kekuasaan MPR. Kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini, yang menjalankan adalah presiden dan menteri-menterinya. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang dimiliki oleh DPR. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan terhadap pengawasan atau penggunaan pengelolaan uang negara. Yang keenam, kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan kebijakan terkait moneter, kemudian juga untuk mengatur dan menjaga kestabilan pembayaran dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Nah, lembaganya adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia menjadi lembaga yang memiliki kekuasaan moneter karena Bank Indonesia yang merupakan bank sentral yang mana kekuasaan sampai fungsinya itu diatur oleh Undang-Undang Dasar tersendiri.
Nah, sedangkan konsep pembagian vertikal di Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten atau kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Urutannya adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. Jadi sudah jelas dalam konstitusi kita sudah dituliskan bahwa pembagian kekuasaan secara vertikal itu dari pusat ke daerah. Nah, pemerintah daerah ini di tingkat provinsi maupun di tingkat kota, ada juga lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.